Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren ya. Hari ini hari Jumat teman-teman, tanggal 13 Mei tahun 2021. Nah, sore ini kami lagi berada di belakang rumah kami setelah seharian kami beraktivitas di luar ya. Sore ini kami ada lahan di belakang kami. Nah, lahan di rumah kami ini teman-teman ya, total luas lahan itu termasuk rumah yang ada di depan itu kurang lebih sekitar 1.800 sekian ya. Kami gunakan untuk bangunan itu kurang lebih 400 lah, ambil 400. Nah, sisanya kurang lebih 1.400 sekian itu adalah lahan ya, halaman, kemudian juga pekarangan di belakang ini. Nah, Dewani Duren ya, sejak kami memutuskan berkebun dulu teman-teman ya, kami mencoba memanfaatkan lahan itu sangat maksimal ya, sangat maksimal. Kami bukan orang kaya teman-teman ya. Lahan kami ketika awal tanam itu yang milik kami itu sekitar hanya 4.000 sekian meter persegi di luar lahan ini awalnya itu ya. Dari lahan seluas 4.000 itu kita tanam dengan jarak yang rapat ya. Jarak rapat itu waktu itu kita tanam sebanyak 98 ya, 98 pohon dengan jarak 6x6. Nah, kami ketika awal tanam itu otak ini sudah berpikir teman-teman ya, kita mau seperti apa nanti, karena apa, lahan kami sempit. Nah, kami ingin lahan yang tidak terlalu luas ini bisa nanti membiayai hidup kami ya, membiayai hidup kami, kemudian membiayai tanaman durian yang kami tanam ya, dari 98 pada awalnya, kemudian tambah menjadi 32, kemudian tambah lagi menjadi 120. Nah, itulah yang kita miliki. Dari 98 kemudian berkembang lagi, tambah sekitar 33, tambah lagi mungkin sekitar 30, terakhir itu tambah 120. Nah, kalau di total tanaman yang kami tanam itu luasnya total pohon ya teman-teman, dengan jarak 6x6, ada yang kadang-kadang kita buat triple seperti di depan ini ya, kita buat triple tree planting itu kurang lebih kami hitung ada sekitar kisaran 260 sampai 270. Nah, tahun ini rencana kita akan tambah lagi kurang lebih sekitar 80 teman-teman. Nah, dari total anggapnya mungkin sekitar 300 lebih itu ya, kami biasa membiayai dengan menjual bibit ya, kami dengan menjual bibit. Nah, lahan yang kami semai bibit itu awalnya luasnya ya teman-teman kurang lebih sekitar ya 2.500 meter persegi ya, sampai 3.000, tidak ada, kalau 3.000 lah, anggap 3.000 meter persegi itu kami semai 3.000 pohon. Kita semai sebanyak 3.000 pohon. Akhirnya ya, setelah 1 tahun kami bisa menjual bibit, setelah 2 tahun kami juga bisa menjual bibit, setelah 3 tahun kami bisa menjual, hampir 3 tahun ya, kita bisa menjual bibit jumbo dengan harga 3 juta lebih per pohon. Nah, dari situlah kami selama ini bisa membiayai ya kebun kami dengan 200 hampir 300 pohon, dan insya Allah akan tambah lagi. Awalnya hanya dari bibit yang kami semai sebanyak 3.000. Nah, kemarin itu setelah kami hitung ulang ternyata masih ada sekitar 500, kemudian kita tambah lagi dengan baby sebanyak 300. Nah, dari cerita pendek ini teman-teman, kami hanya memotivasi diri kami ya. Diri kami juga mungkin barangkali teman-teman manfaatkan lahan sesempit apapun, sekecil apapun untuk menjadi
ladang bisnis kita. Itu yang paling penting. Nah, seperti di belakang rumah ini teman-teman, ya, di belakang rumah ini tanahnya tidak terlalu bagus. Saya sempat hampir 2 tahun pesimis bisa mengolah lahan ini menjadi lebih baik. Itu pesimis sekali. Sering di video-video kami sebelumnya teman-teman bisa lihat kami upload kondisinya seperti apa. Nah, kami cerita banyak. Nah, begitu 6 bulan terakhir, ya, 6 bulan terakhir itu ada perkembangan yang signifikan di tanaman durian di belakang rumah kami. Kami mulai berbenah, ya. Kami mencoba berbenah dan kami coba tata lagi ulang, ya. Karena sebentar lagi teman-teman, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, rencananya ada sekitar 60 pohon di kebun kami di belakang sana ini kita buahkan, ya. Kalau misalnya berbunga nanti sekitar Agustus, artinya apa, awal tahun depan kami harus bisa menjual, ya, buah durian itu. Nah, untuk itu teman-teman, kami sudah mulai merencanakan, membuat perencanaan bagaimana kalau, ya, nanti kita, ya, pembeli durian kami, ya, bisa menikmatinya di sekitar rumah ini, ya. Ini mulai sekarang ini kita tata. Ini di belakang ini, ya, rencananya dulu kolam, ya, nanti kita tata ulang lagi, kita jadikan kolam. Kemudian lahannya mulai kita bersihkan, kita buat gundukan busut yang dulunya tidak rapi, akan coba kami rapikan, ya, dengan melakukan penyemaian Arancis Pintoi. Itu tahap awal, ya. Karena kami sedikit, ya, ada pengalaman bahwa dalam waktu kurang lebih 3 bulan 4 bulan itu Arancis Pintoi sudah tumbuh sangat baik. Nah, pernah saya baca di literasi untuk mengembangkannya tidak terlalu lama, ya. Tidak sampai 6 bulan 7 bulan itu sudah luar biasa. Nah, ini rencananya kami nanti rencana ke depan akan kita buat kolam di sini teman-teman. Kita buat kolam, kemudian tempat tempat karantina bibit yang di belakang itu, ya, di depan itu, depan kami itu, rencana mungkin bulan depan akan kita bongkar, kita pindahkan di depan. Nah, di belakang ini akan kami tata, ya. Nah, kami sudah punya gazebo 1, ya teman-teman, di depan. Nah, rencana di depan ini akan kita buat gazebo lagi, ya. Jadi di depan ini akan kita buat gazebo. Harapannya sebelum akhir tahun kami memiliki 3 gazebo. Ya, di depan ada 2, di belakang ini kami memiliki 1. Nah, kami akan buat ini menjadi taman yang asri, ya. Orang bisa selfie di sini, ya. Tapi ya bertahap, karena memang modal kami tidak banyak teman-teman, ya. Modal kami terbatas dan kami harus sabar, ya. Pelan-pelan, ada uang kita tempelkan, ada uang kita tempelin. Nah, optimalisasi lahan, ya, ini kami coba, ya, kita tanam, ya, dengan bentuk diagonal, ya. Di antara pohon durian ini kita coba tanam alpukat, ya. Kita tanam alpukat, kami tadi sudah hitung, ya, 1 2 3 4 5 6, mungkin cukup sampai 10. Sampai di sana nanti cukup 10, mungkin bahkan lebih. Ya, kita coba manfaatkan lahan ini optimal teman-teman. Nah, di depan ini kelihatannya masih cukup. Kami sudah tanam 2 di sana, cuman mati 1. Nah, di situ mungkin cukup untuk 5 atau 6, ya. Masih memungkinkan kita tanam tuh. Nah, nanti kita siapkan bibitnya alpukat. Nah, duriannya kalau di lahan tempat kami termasuk yang di depan sana ada sekitar 33, nanti alpukatnya ya kurang lebih sekitar 20. Nah, lahan yang tidak luas ini nanti akan menjadi lahan-lahan yang produktif. Nah, ini yang menjadi concern atau perhatian kami teman-teman. Nah, tujuan kami berbagi ini adalah untuk memotivasi teman-teman, ya, bahwa dengan lahan yang sempit, ya, dengan lahan yang tidak luas,
ya, semai bibit dengan luasan hanya sekitar 3 ribuan. Itu kami bisa membiayai pohon durian 300, termasuk hidup kami juga, ya. Dari situ, bayang nggak? Nah, dalam satu kesempatan kami pernah ngomong sama teman yang kebetulan lahannya luas, itu hampir lahannya ya, luas lahannya itu 5 kali ya, mungkin 6 kali di tempat kami, ya. Tapi waktu itu mungkin 3 tahun silam saya pernah ngomong, ya. Meskipun lahan saya sempit, tapi untuk apa itu, produktivitas, ya, itu kami tidak mau kalah. Dan sekarang ini kami buktikan, ya, kami buktikan bahwa dengan lahan yang tidak luas, dengan mengedepankan, ya, pola berpikir, ya, kami biasa bekerja itu pertama dengan menggunakan pikiran, teman-teman, ya, bukan otot tapi pikiran, ya. Alhamdulillah sudah hampir berjalan 3 tahun kami bisa hidup, ya, kami bisa hidup. Nah, oke teman-teman, ya, karena sudah hampir menjelang maghrib, ya, sampai di sini dulu celoteh kami sore ini, ya. Semoga ini bisa memberikan manfaat, memberikan motivasi kepada teman-teman untuk tidak pernah menyerah, ya. Dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi, Dewan Durian berbagi, tetap semangat berkebun durian. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.